welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan tips dari saya, terutama bagi traveler dan backpacker pemula yang baru ingin siap-siap dan belajar traveling sendiri tanpa travel agent. Menyambung video saya sebelumnya kan sharing tentang akomodasi irit, baik itu hotel, hostel ataupun pakai Airbnb, baik itu untuk solo traveling ataupun traveling bareng temen. Dan sekarang saya ingin share lebih detail mengenai hostel. Nah, hostel itu banyak sekali menjadi alternatif bagi para backpacker terutama atau budget traveler seperti saya untuk menghemat biaya pengeluaran ketika trip. Kalau saya ya teman-teman, saya lebih pilih untuk trip yang memang bisa menekan budget. Jadi yang penting bagi saya adalah jalan-jalan. Saya nggak terlalu pengen yang mewah ataupun ingin mengejar ke tempat wisata ini harus saya kunjungi semua, itu enggak. Saya sebagai solo traveler mungkin seperti teman-teman yang lain itu lebih suka explore. Jadi kemana-mana explore sendiri, kadang-kadang nyasar, kadang-kadang ya belusukan di deket-deket rumah penduduk lokal seperti itu. Jadi kalau nyasar itu sudah pasti, dan itu perlu dipersiapkan baik-baik untuk traveling ke dalam dan luar negeri agar tetap lebih irit. Maybe next video saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk penjelasan tentang hostel. Kalau sistem hostel itu teman-teman ya, kalau hostel di dalam negeri kebanyakan seperti hotel, dia single room dengan kamar mandi di dalam, walaupun fasilitasnya agak mungkin kurang bersih dan kurang bagus tempatnya. Contoh, sewaktu saya liburan ke Bangka, nah di situ saya sempat baca artikel dari seorang traveler yang menyarankan, nginepnya di daerah sini, di situ banyak yang murah. Waktu ke sana bener murah, kayaknya tuh kalau nggak salah semalam itu cuma sekitar 70.000 kalau nggak salah. Memang nggak sepi, terus tempatnya nggak terlalu bersih, dan ya kalau menurut saya mendingan, alhamdulillah aja. Jadi waktu travel ke Bangka itu saya cuma habis 2 juta saja, sudah termasuk tiket pesawat untuk beberapa hari, lumayan. Nah di situ kalau di Indonesia sistem hostelnya seperti itu. Nah tapi sekarang seiring berjalannya waktu, kayak di kota-kota seperti Jogja, Bandung, Jakarta, nggak tahu kalau kota besar lainnya, itu sudah banyak yang mengikuti tren sistem dorm. Nah seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman, sistem dorm itu dia kayak sistem asrama. Jadi satu kamar itu terdiri dari bisa 8 bed, 6 bed atau 4 bed. Jadi kita cukup menyewa satu bed. Jadi ketika kita booking di hostel tersebut, kita pesennya itu cuma sewa satu bed atau satu tempat tidur, karena di dalam ruangan itu kan tempat tidurnya banyak, dan sistem nyewanya adalah kita menyewa tempat tidurnya, dan itu cukup murah kalau sistem dorm. Bahkan kalau di Bali itu murah-murah banget, ada yang 40.000 zaman-zamannya corona. Kalau di luar negeri bisa bervariasi, tapi kemungkinan paling murah ada yang harga 90.000, 100.000 ataupun 100 lebih dikit gitu. Dan yang mixed dorm itu alias campur cowok cewek di dalam satu kamar itu biasanya lebih murah. Tapi kan tergantung lagi, kalau teman-teman nyaman dengan yang bareng-bareng cewek cowok itu it's okay. Tapi kalau saya kurang nyaman, karena kan kita terutama saya sebagai muslim kan mau sholat ataupun mau ya beberes lah kayak gitu ya, namanya cewek. Jadi kalau saya lebih pilih ke female dorm. Nah biasanya female dorm atau male dorm itu lebih mahal sedikit harganya dari yang mixed dorm. Kalau sistem dormitory kalian hanya menyewa bed saja, makanya bisa lebih murah. Dan untuk sistem dormitory juga ada yang kamar mandinya di dalam, ada juga yang kamar mandinya di luar. Yang bisa teman-teman lihat di gambar ini, ketika saya nggak sengaja pesen kamar, ternyata dikasih yang mixed dorm sama yang punya hostel. Tapi nyaman banget, dan alhamdulillah ketemunya juga dengan cowok yang melambai. Jadi no problem. Baik buruknya sistem dorm. Kalau baiknya, positifnya sistem dorm adalah murah.
murah sih, ya udah murah aja. Negatifnya sistem dorm adalah jika kalian tipenya seperti saya yang sensitif mendengarkan suara. Kalau saya kedengaran suara dikit aja tuh udah bangun. Jadi saya ketika di tipe-tipe dormitory seperti itu, saya butuh kayak tutup telinga gitu ya teman-teman. Saya pakai headset, saya pakai bantal gitu. Jadi itulah yang membuat saya kurang nyaman. Apalagi teman-teman di kamarnya itu memang tukang ribut atau seseorang baru datang. Misalnya orang itu check in jam berapa, dia baru check in malam. Nah itu kan mengganggu sekali ya ketika kita lagi tidur gitu. Tapi beda-beda juga. Waktu saya di Malaysia itu teman-teman sekamar saya ternyata cepet banget pulangnya. Saya tuh keliling-keliling KL nyasar juga, jadi saya sampai hostel itu sekitar jam setengah 12 malam dan kamar saya itu udah gelap, para penghuninya udah tidur semua. Jadi ya itu, kalau menurut saya kalau yang sistem dormitory kalian harus bebal. Sensitif suara tidak cocok di kelas dormitory. Ataupun saya bisa kasih saran, misalnya kayak waktu saya ke Korea, saya nginep di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama saya sewa di female dorm di daerah Hongdae. Nah itu penderitaan saya adalah teman sekamar saya itu beberes tengah malam, ataupun dia rame sekali jadi saya tuh nggak bisa tidur, ataupun dia lagi ngobrol di ruang tamu itu kenceng-kenceng sampai malam. Yaitu yang menyakitkan hati. Terus yang kedua saya pindah ke Sitil House itu ya, hostel tapi dia satu kamar dengan kamar mandi di dalam tapi toiletnya di luar. Nah itu menurut saya nyaman sekali, tempat yang private seperti itu, walaupun kecil tapi kan kita sendiri. Jadi saya nyalakan TV aja biar nggak selalu kedengaran suara dari luar. Itu saran saya. Jadi misalnya kalian 6 hari seperti saya 6 hari di Korea. Jadi 2 malam atau 3 malamnya di Hongdae, 3 malamnya lagi di Sitil House. Jadi bisa dibagi 2. Karena kan yang jelas murah banget ya teman-teman kalau yang dormitory. Kalau pengen ngirit memang enaknya pilih yang dormitory aja. Tapi kalau sensitif akan suara ya kalian bisa cari yang tipe-tipe hotel ekonomi tapi yang kamar mandinya di luar, ataupun yang kamar mandi dalam tapi toiletnya di luar. Untuk fasilitas hostel dormitory ini kalian bisa juga dapat ada dapur umumnya di mana kalian bisa masak-masak mie atau buat kopi dan teh. Kalian juga bisa dapat free wifi yang disediakan oleh hostel, dan juga enaknya di sana ada air. Jadi biasanya untuk hostel-hostel di luar negeri itu menyediakan air galon yang bisa kita isi ke botol air minum kita. Jadi kan lumayan nih teman-teman bisa ngirit untuk air minum selanjutnya. Semoga bermanfaat. Yang jelas teman-teman harus tetap persiapan, perhitungkan semuanya secara matang. Have a nice trip.